Cinta tanah air. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada tanah tumpah darahnya tampak ketika meninggalkan kota Mekah dan akan berhijrah ke kota Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, Rasulullah berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertinggal di sini mengusirku, niscaya aku akan meninggalkannya." Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid. Sebagaimana gugur membela ajaran agama, bahwa Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembelajaran agama dalam firman-Nya, seperti dalam Quran surat Al-Mutahan ayat 9, yang artinya Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memelaimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang dijadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang zalim. Cinta tanah air bukan hanya syariat dari Nabi Muhammad SAW saja, tapi bersifat universal yang diajarkan oleh para utusan Allah. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, yang artinya, "Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan pada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Dia berfirman, "Siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali." Ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim berdoa kepada tanah airnya sebagai berikut. 1. Menjadi negeri yang aman sentosa. 2. Penduduknya dilimpahkan rezeki. 3. Penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir. Secara operasional, cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Dalam tataran praktik di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia sebagai berikut: rela berkorban, persatuan dan kesatuan, harga menghargai, kerjasama, bangga menjadi bangsa Indonesia. Bela negara dalam Islam. Pada peristiwa 10 November 1945 adalah tengkuk sejarah bagi bangsa Indonesia, terutama umat muslim. Sebab pada monumen 10 November itulah nasionalisme mendapatkan peternakan yang sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Pada 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari atas nama pengurus besar NY mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang kemudian dikenal dengan revolusi jihad. Ada 3 poin penting dalam revolusi jihad, yaitu setiap muslim, tua, muda, miskin, kaya, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajahan dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati, guys. Pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha yang mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang, termasuk dalam amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. 1. Bela negara dalam pandangan Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 148, Al-Maidah ayat 2, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah An-Nisa ayat 71. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa taatan pada kepemimpinan. Sudah.
Yang kedua, ada pendekatan maqasid al-syariah. Konsep maqasid at-tashri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat-maslahat karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga yaitu kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Yang pertama, membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, rumah, kampus, dan masyarakat. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, misalnya mengumpulkan sumbangan. Yang kelima yaitu belajar dengan tekun semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesemaptaan. Yang ketujuh, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Yang terakhir yaitu tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Selanjutnya yaitu beberapa jenis atau ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Yang kedua, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang ketiga, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa. Yang keempat, gerakan separatis pemisah diri dengan tujuan membuat negara baru. Yang kelima, merubah ideologi selain ideologi bangsa Indonesia seperti komunisme atau khilafah. Yang keenam yaitu kejahatan dan gangguan lintas negara. Yang ketujuh, pengerusakan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memiliki pemahaman dan atau terlibat dalam aktivitas yang mengindikasi sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.